Bapak bisa mendapatkan mandat untuk menjaga tempat ini? Nah, itu sebelumnya dapat mandat dari siapa dan mungkin kenapa kok jauh-jauh dari Indramayu sampai datang ke Sumedang? Saya tuh bertemu sama seorang kakek-kakek. Kata beliau, kalau kamu mau pengen ketemu sama saya, kamu cari dari rumah kamu ke arah selatan. Si kakek itu memegang satu keris yang berwarna putih bergagang naga. Begitu dicabut keris itu, semua orang yang hadir di situ semua pada kena sirap tidur semua. Katanya, kata kakek itu milik anak ini. Kalau kamu mau pengen ketemu sama orang ini, kamu lari jalan dari rumah ke arah selatan. Mohon maaf, itu kembali ke pertanyaan awal yang orang-orang yang datang ke sini, yang tadi tuh yang minta kekayaan ke sini. Iya. Kan akan lurusin ya Kang. Iya. Nah, itu berhasil nggak Kang? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Kang Aang di Kartika Hidup TV. Oke teman-teman, di video kali ini saya bersama rekan-rekan masih berada di wilayah Kabupaten Sumedang. Dan kebetulan ini pas saya pemukaan ini turun hujan ya teman-teman. Jadi di konten kali ini kita akan mengunjungi orang-orang spiritual yang tinggalnya terpencil jauh dari pemukiman teman-teman. Jadi orang ini adalah orang sakti yang tinggal di Patilasan teman-teman. Biar tidak lama-lama kita langsung saja menemui orang sakti yang unik ya. Orang yang terpencil tinggal sendiri di Patilasan ini. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan nanti ngobrol-ngobrol ini Patilasan siapa dan kenapa beliau bisa tinggal di sini. Nah, oke teman-teman, dikarenakan ini hujan ya, saya pas datang ke sini pas turun hujan. Jadi kita akan langsung saja, tidak akan berlama-lama, langsung menemui orang sakti, orang spiritual yang kebanyakan tinggalnya itu menyendiri jauh dari pemukiman. Nah, orang tersebut konon katanya tinggalnya di sini nih, di Petilasan ini. Ini kalau untuk perkampungannya di sebelah sana tuh. Tapi untuk nyampe ke sini juga saya itu harus berjalan kaki. Nah, entah ini rumahnya di sini atau ini hanya sekedar padepokan atau seperti apa, nanti kita akan tanya-tanya ke narasumber ya. Nah, karena berhubung ini pas memasuki waktu sholat asar, jadi kita mungkin saya bicaranya off dulu ya, berhenti dulu ya. Nah, jadi kita berhenti dulu di sini nunggu hujan. Nah, teman-teman, ini hujan nih. Ini adalah Patilasan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya ahli gaib. Kita akan lihat ya Patilasannya seperti apa. Kalau katanya orang-orang banyak yang mengunjungi tempat ini dan banyak sekali sesajen. Nah, untuk tempatnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya ahli gaib. Mungkin di sini ya teman-teman. Nah teman-teman, ini ada yang habis nyimpen rokok ya. Jadi Patilasan ini pohon besar ya Kang? Pohon besar ini, beringin besar. Beringin besar tua. Kalau untuk sesajen yang lainnya di mana biasanya? Tadi kan ayah no. Kang, sajanan mah di mana? Ada di pincakan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ulah. Teman-teman, jadi untuk di sini kan banyak sekali orang-orang yang menyimpan sesajen. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini ada. Di sini juga ada telur. Telur teman-teman ya. Telur ada dupa, ada yang nyimpen itu juga ya. Teman ini narasumbernya lagi berdoa terlebih dahulu ya.
Assalamualaikum Kang. Ngelilingin ini dari bawah sana nggak ketemu, ternyata Kang Abahnya ada di sini kan ya. Nah kalau untuk petilasannya tersendiri ini di sebelah mana ini Kang? Apa? Ini kan bukan makam, sekitar petilasan tempat berkumpulnya para sesepuh atau para orang tua dulu, zaman dulu. Di sini tempat ini. Jadi ini bukan makam. Jadi satu situs tempat berkumpulnya para sesepuh. Maka di sini banyak batu-batu yang berjajar di sini untuk tempat duduk waktu dulunya. Oh berarti bukan makam. Bisa Berarti bukan makam di satu titik. Gitu ya? Bukan satu titik. Bukan. berarti semacam kayak kita lagi berkumpul di sini. Berarti ini petilasan Ya. kita. Iya, Oh. seperti itulah. Nah kalau Prabu Siliwangi pernah kesini nggak Kang? Allahu alam itu. Yang Kang Abah tahu gitu. Ya, kalau menurut versi saya, alhamdulillah beliau pernah ke sini. Prabu Siliwangi pernah Iya. kesini. Alhamdulillah. Jadi Cuman dalam perkumpulannya para raja-raja di sini dulunya. ya mungkin seperti itu. Titik pertemuan. Titik pertemuannya. Berarti Kang ini kan katakan tidak ada di satu titik. Berarti yang Iya. kita injek juga masih termasuknya udah Ya, petilasan. lokasi situs petilasan. Oh, ya udah. Yaudah kita nanti lanjut ngobrol di bawah aja. Kita akan nunggu saja. Beliau mungkin lagi berdoa ya, lagi bersemedi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman, ini rekan saya namanya apa Bang? Salja channel. Salja Channel. Dah Bang. Alhamdulillah. Nah, jadi teman-teman nanti kunjungi channelnya ya. Dia juga kontennya misteri sama seperti saya, masih satu tim teman-teman. Oh, dan kita mungkin aku yang punya rumah dulu lagi berdoa di petilasan. Oke teman-teman, alhamdulillah kita telah bersama dengan narasumber yang beliau tinggal di petilasan. Dan mungkin untuk lebih jelasnya Bapak bisa perkenalkan dulu dengan siapa Pak? Ya, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam budaya untuk semuanya. Salam silaturahmi, salam rahayu untuk semuanya. Semoga kita semua sing tetap mendapatkan ridho sang rahmatna Gusti Allah Ta'ala Amin. dari lahir sampai batin. Amin. Nama saya asal dari Indramayu. Nama saya sebutnya Rasba atau di sini sebut Mang Aba lah kasarnya. Dari Indramayu ke sini ya tanpa disengaja, mungkin sudah ketentuan dari para sesepuh atau para leluhur, satu jalur garis kehidupan saya seperti ini. Tidak bisa dihindari, walaupun saya tidak mau sebenarnya seperti ini, kayak seperti ini. Saya maunya jadi orang yang wajar, biasa, dan tidak berlebihan, terlalu berlebihan. Dan mungkin gini Pak, sebelumnya kan kita dapat informasi bahwa Bapak itu yang bisa dibilang orang sakti, orang spiritual yang mungkin tinggalnya menyendiri di petilasan ini. Nah kalau boleh tahu, kan orang-orang mungkin sering datang ke sini. Nah kok Bapak bisa mendapatkan mandat untuk menjaga tempat ini? Nah itu sebelumnya dapat mandat dari siapa dan mungkin kenapa kok jauh-jauh dari Indramayu sampai datang ke Sumedang? Gitu. Jadi begini ceritanya ya. Dulu waktu saya keluar dari SMP, keluar sekolah tamat SMP lah, saya tuh bermimpi ketemu sama seorang kakek-kakek. Kata beliau, kalau kamu mau pengen ketemu sama saya, kamu cari dari rumah kamu ke arah selatan. Selesai perjalanan waktu, saya mencari cerita tentang hal itu, apakah benar itu orang tua saya atau leluhur saya belum ada penjelasan dari situ. Akhirnya saya penasaran. Saya sampai berjalan kaki sama teman-teman masuk daerah wilayah Sumedang. Pertama saya masuk ke daerah Sumedang, daerah Buah 2. Nah beberapa tahun kemudian saya tuh bersama teman-teman naik ke puncak Tampomas. Saya kira mungkin di sini leluhur saya ketemu di Tampomas di puncak. Nah, ternyata bukan. Akhirnya saya turun lagi, cari lagi. Kembali ke Indramayu. Itu terlalu seperti ada energi mengikuti begitu aku turun dari puncak Gunung Tampomas tuh. Akhirnya saya pergi lagi dari Indramayu mencari sebenarnya apa sih dan maknanya seperti apa.
kok saya ini harus begini menjalankan sesuatu seperti yang di luar nalar ini. Akhirnya tanpa disadari saya masuk ke daerah sini. Itu pun saya belum mengerti ini daerah apa dan seperti apa, di dalamnya bagaimana, dan apa yang akan saya lakukan di sini. Sekian waktu, sekian tahun, sekian lama, saya itu mencari di mana sebenarnya. Akhirnya di sini pusar yang sesuai amat orang tua itu. Berarti pada mulanya hanya berpatokan dari mimpi ya? Iya. Kok seberapa yakin Akang kok bisa bahwa mimpi tersebut menuntun Akang sampai ke sini sampai saat ini gitu? Apa mimpinya tiap malam? Apa misalkan seperti apa gitu? Kan mimpinya itu memang satu kali, tapi setiap tanya ke seseorang tidak ada yang menjawab sekali sama sekali. Akhirnya saya cari sendiri seperti apa sih kebenaran dari arti mimpi itu. Karena mimpinya itu asa aneh. Di dalam mimpi itu si kakek itu memegang satu keris yang berwarna putih bergagang naga. Begitu dicabut keris itu, semua orang yang hadir di situ semua pada kena sirap tidur semua. Katanya kata kakek itu milik anak ini. Kalau kamu mau pengen ketemu sama orang ini, kamu lari jalan dari rumah ke arah selatan. Dari Indramayu kan ke sini ke selatan jalurnya. Jadi itu jalur ceritanya. Jadi saya bukan orang sakti, bukan orang pintar. Hanya sekedar menjalankan perintah orang tua untuk menjalani hidup apa adanya. Dan tidak boleh berlebihan. Nah itu dari Indramayu berarti jalan kaki atau pakai kendaraan kesininya Kang? Yang pertama kan jalan kaki. Itu 1 hari 1 malam sampai di sini. Karena saya belum tahu jalan seperti apa, jalurnya kemana. Yang saya mengikuti sampai mana kekuatan fisik kita. Akhirnya sampai daerah Buah 2. Iya. Dan konon katanya banyak tamu yang berdatangan kepada Mas itu, boleh diceritakan seperti minta apa gitu, pengobatan atau bagaimana? Ya, pertama saya jujur nggak ngerti sama sekali masalah hal-hal kayak gitu. Cuman sekali datang saya nggak melayani, nggak enak. 2 kali datang saya ragu. 3 kali saya kasihan sama dia. Sebenarnya bisa apa sebenarnya saya ini? Cuman karena orang itu terus-menerus merengek, kasarnya meminta bantuan dari saya, terpaksa saya menjalankan apa yang dia minta. Cuman di antara awalnya itu sekedar pengobatan. Jujur sama sekali aku belum pernah belajar pengobatan apapun, dari manapun, dari siapapun. Semua terjadi secara alami. Berarti itu orang taunya Akang di sini bisa mengobati dari mana? Sedangkan Akang sendiri kan tidak bisa mengobati katanya. Iya. Kan ya? Tapi kan sampai saat ini begitu ramainya orang-orang datang ke sini untuk pengobatan dan hal lain-lain seperti itu. Iya. Ya bukan kebanyakan, adanya tuh awalnya dari mimpi dia sendiri. Kamu cari orang ini seperti ini, ciri-cirinya ada daerah situ. Menurut impian orang itu. Ternyata dia penasaran cari di lokasi itu daerah mana. Akhirnya masuk ke daerah sini, nanya sama orang-orang. Kalau orang yang seperti itu bukan orang dari perbumi situ, memang ada di situ. Akhirnya dia menemui saya. Padahal saya nggak tahu maksudnya apa. Karena saya kan jujur, saya itu cuma seorang peternak. Tukang ngarit lah kasarnya. Jadi nggak ada kemampuan dan nggak ada kelebihan. Berarti yang berobat ke sini juga berawal dari mimpi juga. Ya. Tapi kok nyambung ya gitu ya? Ya, Kayak satu itu. server gitu. Itulah anehnya. Kok saya ini seperti ini? Mereka kok percaya sama saya? Padahal saya bisa apa sih? Saya nggak belajar, tapi kok garis hidup saya seperti ini? Nah, dari sekian tamu yang datang, ada nggak yang misalkan minta yang aneh-aneh, misalkan minta kekayaan, misal minta apa gitu? Pesugihan lah Ya. intinya ke situ. Kalau ke sana mungkin terlalu jauh. Nah, kita mungkin nyerempetnya kan kebanyakan kalau orang sekarang pusing-pusing gitu ya, pengen cepat kaya, cepat dapat uang. Nah, itu ada nggak yang seperti itu? Ada, memang ada yang kayak itu. Ada kemarin tuh dari orang Subang yang terakhir tuh, duaan. Dia di rumah nekat, kasarnya mau mencari pemujaan daerah Sumedang. Ada yang ngasih tahu dari Subangnya, cari orang di situ, nanti dia akan menuntun kamu ke arah pesugihan itu. Begitu sampai sama saya tanya dulu, kamu dapat informasi dari mana kayak gini?
dari orang, katanya dia sudah sukses. Sekarang gini saja, kamu datang ke sini mencari itu, memang kamu siap resikonya. Resikonya bukan sepele. Sekarang yang pertama kamu mau, siapa yang mau kamu kasarnya dikorbankan? Apakah anak kamu, apakah istri kamu? Itu pasti metodenya kayak gitu. Hal-hal gaib itu. Nggak mungkin yang instan tidak ada risiko. Jadi akhirnya saya luruskan supaya kamu lebih barokah. Jangan ini yang kamu ambil jalurnya. Jalur ini. Kasarnya jalur putih, asal kamu insya Allah kamu benar-benar menjalankan apa yang disyariatkan oleh agama. Dan Gusti Allah meridhoi, insya Allah kamu akan ketemu sama apa yang kamu cari. Asal kamu benar yakin dengan apa yang kamu lakukan. Jangan jalur yang menyimpang seperti ini. Risikonya lebih berat. Dan lagi pula saya ini bukan jalur hal ke situ. Kalau orang lain silakan, saya emang nggak mau hal kayak gitu. Kan itu bertentangan dengan jalur naluri saya. Dan tugas saya di sini itu bukan untuk menjerumuskan orang, tapi meluruskan mana yang baik, mana yang buruk. Itu jalur saya. Nah, Kang, awal mulanya Kang bisa datang ke sini, itu berarti ada petunjuk lagi berarti Kang. Iya. Dan berapa lama Kang menetap di sini kalau boleh tahu? Saya masuk daerah sini tahun 95. Waktu itu zaman Pak Soeharto mengadakan pesantren kilat pertama. Saya masuk daerah sini, saya nggak tahu maksudnya seperti apa, awal seperti apa. Yang jelas saya membantu anak-anak pesantren kilat di sekolahan itu, di SMP. Dari situ loh interaksi itu mulai ada. Tapi saya nggak peduli hal itu. Tapi yang pertama sekali pengalaman saya ketemu, saya melihat anak kesurupan itu seperti apa. Akhirnya pertama ketemu sekalian. Sama kesurupan, saya bingung, ini kesurupan seperti apa. Saya lagi kasar mijit seorang anggota TU, adanya kan kesurupan. Saya dipanggil, orang lain semua sudah pada bingung. Sudah 1 jam nggak bisa sadar anak itu. Saya nggak bisa apa-apa, tapi mereka tetap memaksa. Ya sudah, kalau nggak memang memaksa dan percaya sama saya nggak akan minta apa-apa. Saya cuma main ketemu sama anaknya. Akhirnya saya dibawa ke situ. Begitu saya pegang, situ anak itu nggak bisa berdaya apa-apa, tidur nggak bisa sadar, langsung beringas bangun dia tuh. Nah di situ saya baru kaget, kok kayak gini reaksinya. Mungkin ada energi dari Iya. Akang langsung mungkin. Mungkin. Sedangkan saya tidak merasa mengeluarkan energi. Saya cuma memegang tangannya seperti apa, bener enggak sih energinya orang kesurupan seperti apa, apakah energi ini besar kecilnya seperti apa, saya belum tahu. Baru pertama kali itu saya merasakan. Akhirnya saya tidak saya melakukan suatu bahasa rasa. Kalau kamu memang benar yang Kan, baik, mohon maaf, itu kembali ke pertanyaan awal yang orang-orang yang datang ke sini, yang tadi tuh yang minta kekayaan ke sini. Iya. Kan Akang lurusin ya Kang. iya. Nah itu berhasil nggak Kang? Alhamdulillah mereka sadar dan menjalankan apa yang saya kasih tahu syariatnya. Kasarnya untuk sholat 5 waktunya silakan jalankan, dan ini untuk pekerjaan ritual wiridnya saya kasih tahu. Dan berhasil. Iya, insya Allah, alhamdulillah. Nah, kalau untuk kita untuk menyenggol tempat ini Kang, kan Akang udah lama di sini. Iya. Berarti setiap tamu itu wiridnya di sini atau gimana? Kalau misalkan nyangkutnya ke tempat ini? Jadi kalau ke sini kan yang memang di atas itu. Oh, jadi Maksudnya ziarah dulu supaya di sini. energi alam tempat itu sama pribadi kita menyatu. Ada getaran, ada penyatuan. Antara energi alam, energi bumi, sama energi kita pribadi. Jadi kita satukan melalui satu tawasul, doa, di situ berzikir, sekuatnya, semampunya, berapa jam, berapa waktu silakan. Tapi satu patokannya yang ikhlas kita zikirnya. Jangan mengharapkan sesuatu dari tempat itu. Dan sebetulnya ini petilasan apa kalau boleh tahu Kang? Ya kalau menurut orang-orang daerah sini kan sebenarnya memang saya tuh nggak tahu secara jelasnya ya. Ini petilasan Gunung Hariang. Kebetulan yang di sini itu yang katanya menurut orang-orang tua di sini itu Mbah Guriang, mantap disebut Gunung Hariang. Nah, tadi yang saya lihat pas pertama saya ke sini itu banyak sekali sesajen dan ada 5 telur atau 4 tadi ya.
Nah, maksud sesajen dan telur tersebut itu dijadikan maksudnya untuk meminta togel kah atau ilmu kah atau bagaimana kah? Jadi begini ya, diluruskan ya. Jadi Sekalian klarifikasi gitu ya. Jadi memang orang-orang daerah sini itu kalau mau ke sana mau jarau tanya ke sini itu memang ada yang bawa kelapa dugan sama telur, itu ada kelapa sama telurnya itu, kadang sama sirih itu. Nah, itu maksudnya kalau menurut saya pribadi ya, kita jauh-jauh dari rumah main ke seseorang itu kan harus membawa oleh-oleh. Silaturahmi itu sekedar cindera mata atau hadiah. Itu menurut pribadi saya, bukan melakukan sesuatu persembahan, tapi satu bentuk penghormatan para sesepuh. Untuk para leluhur mungkin Ya, begitu ya kan. untuk para leluhur. Jadi bukan untuk bangsa ning demit. Kalau prinsip mereka tujuannya lain, itu hak mereka. Itu prinsip saya. Maka saya luruskan. Makanya saya kesininya, kalau mau kesini, begitu kita selesai tawasul, saya kan suka memang bawa buah-buahan, kelapa dugang, sama sprit sama Fanta itu, Fanta sama sprit, kadang ada yang mau kopi atau mau apapun. Setelah selesai tawasul, kita ambil lagi. Dimakan gitu. Kita makan bersama karena kita ini berdoa sekaligus doa kita insya Allah menempel ke benda itu. Apakah kepala dugang, kelapa dugang atau spirit Fanta, insya Allah barokah dari kita doa bersama itu masuk ke situ. Jadi jangan mubazir. Biarlah intisarinya orang tua, pas sesepuh yang mengambil, tapi secara syariatnya lahirnya itu bagian yang masih hidup. Gitu ya, kan? Anak cucu yang masih hidup. Kita yang makan. Jadi tidak ada sesajen atau susuguhan gitu, persembahan itu yang mubazir. Itu menurut saya. Tapi itu bukan prinsipnya untuk menghina para sesepuh. Karena kita itu di sini itu bertawasul, bukan untuk meminta. Istilah nama menghadiahi orang para Iya. leluhur kita yang sudah tiada, mungkin bisa bilang begitu ya. Iya. Jadi kita itu melakukan penghormatan di situ. Di antara cuma kan sebagian orang kan prinsip kan lain. Enggak ke situ. Iya benar. Salah. Jadi hal yang negatifnya pasti dibesar-besarkan. Kalau kita kan enggak, kita anggap semua itu seimbang. Positif dan negatif tuh. Tergantung kita yang menjalankan, yang kita mau apa. Tapi usahakan insya Allah kalau bisa siapapun yang pergi ke satu tempat yang dikeramatkan atau disucikan oleh orang-orang, berusahalah jangan seperti itu. Gusti Allah itu maha tahu apa yang kita minta. Cuman kita bertawasul di sini itu kita munajat meminjam tempat. Minjam tempat di sini kita ibarat kita tuh tidak mungkin tempat yang disucikan dikeramatkan itu tidak ada sesuatu yang bermanfaat Iya benar. sebagai petilasan atau tinggalan untuk anak cucunya yang ke depan. Jadi saya pinjam tempat ini untuk bertawasul munajat melalui perantara para sesepuh karomahnya. Masalah dijabah atau tidak itu terserah keyakinan kita. Gusti Allah cuma meridhoi apa yang kita inginkan, baik buruknya. Nah Kang, kalau boleh tahu ini yang kebanyakan orang-orang yang kesini permintanya seperti apa sih? Misalkan pengobatan seperti apa dan mintanya juga yang umum-umum seperti apa gitu. Nanti kan biasanya kan kalau udah ada tayang seperti ini, kadang penonton juga sering nanyain, Bang, itu apa saja sih? Misalkan apakah akan bisa mengobati apa? Terus bisa mensyariatkan seperti apa? Gitu. Kalau boleh disebutkan gitu. Yang umumnya kan memang salah satunya kan diantarkan guna-guna Oh, diantaranya. Itu yang paling berat. Karena kan setiap guna-guna itu ada tingkatannya. Tingkat 1, tingkat 2, semua terus akan berlanjut. Ibarat anak sekolah tuh TK dulu, SD terus sampai kuliahan, sampai tingkat profesor. Jadi semua ilmu sama tingkat-tingkat energi kayak gitu tuh berbeda. Berbeda kemampuan, berbeda tingkatan, berbeda energi, berbeda hasil dari efek dari energi itu. yaudah Kang, terima kasih dan mungkin nanti kita akan lanjut di video kedua. Katanya Akang mempunyai 2 pasang pusaka yang Akang dapatkan dari
pantai selatan ya, berupa ular, tapi kita bahas di konten kedua. Semoga akangnya tetap sehat ya Kang ya, Iya, dan insya tetap komitmen membantu orang-orang yang membutuhkan. Iya. Kita pamit undur diri, kita lanjut di video kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.